Pernah tidak kalian membayangkan masuk ke dalam cerita novel tentang cerita perjalanan para juragan teh di Tanah Priangan, Jawa Barat? Cerita perjalanan para juragan teh di Tanah Priangan ini telah diangkat ke dalam sebuah novel karya Hella S. dengan judul Sang Juragan Teh. Ya ampun Sel, harus pagi ini kah? Dan kenapa kita kumpulnya harus di sini? Oke. Jawaban keduanya, kita bisa melihat landscape arah tujuan kita. Terus jawaban pertamanya? Jawaban pertamanya, kita akan berpetualang dimulai dari titik ini. Berpetualang? Berpetualang kemana? Dan hari ini, perjalanan juragan teh akan dimulai kembali dengan ruang waktu yang berbeda. Dimulai dari sini, sebuah bukit menjulang tinggi di ketinggian 1800 mdpl, seluruh landscape panorama hijau terhampar dan hampir sejajar dengan langit. 20 Desember 1902, Kerhopen tiba di bagian area terbuka, lalu turun ke lembah luas, melewati kebun kentang, milik penduduk dengan pagar bunga kecubung yang sedang bermekaran dan aromanya memenuhi udara wangi yang membius hingga kami melewati danau kecil Cilenca yang indah. Saya berkesempatan untuk mengunjungi tempat yang menjadi latar belakang cerita perjalanan para juragan teh di Tanah Priangan. Sebuah pengalaman yang amat sangat menarik, hadir langsung di tengah-tengah cerita setting novel, serasa masuk ke dalam sebuah lorong waktu. Cerita perjalanan Kerhopen dan Boska yang merupakan juragan teh di Tanah Priangan tertulis jelas dalam buku ini. Ditemani bersama dua sahabatku, aku sangat bersemangat menemukan sesuatu yang sangat bernilai di akhir cerita nanti. Gemericik air seakan-akan membawaku ke dalam sebuah suasana yang tenang. Di sini aku merasa alam ingin bercerita tentang keindahannya. Kadang kita berpikir, apakah mungkin kita menemukan apa yang kita cari? Sel, kenapa sih kamu pengen ke tempat itu? Emang ada apa sih di sana? Teh putih. Teh putih? Bukannya teh warnanya hijau ya? Ada kok teh putih. Tetapi, apakah dengan diam dan tidak berani bergerak, kita akan menemukan jawaban? Maka kita harus berani. Tidak harus melawan arus, mengikuti arus pun masih bisa kita nikmati perjalanan ini. Hamparan hijau perkebunan teh memenuhi pandangan kami. Berjalan di sebuah jembatan kayu memberikan sebuah perspektif indah perkebunan teh di tempat ini. Teh pertama masuk ke Indonesia oleh Dr. Andreas Klyer pada tahun 1824. Pada zaman Elizabeth I, teh menjadi minuman favorit di kalangan bangsa Eropa. Sehingga harganya sangat mahal mencapai $100 per pon. Jadi gimana Sel? Kalau dilihat dari GPS, kita ini lagi ada di area riung gunung. Nah, kalau dilihat dari buku, area riung gunung ke Gambung tuh sekitar 3 jam berkuda. Jadi kalau berkendara setengah jam lah. Udah lumayan deket dong ya. Sebuah perjalanan melewati hutan dengan akses jalan yang mudah, dengan riuh angin meniup batang pohon, bagaikan sebuah lorong hijau yang disiapkan untuk menjambut perjalanan ini. Kerhopen menuruni lereng yang amat terjal melalui sebuah jalur yang menembus hutan, yang sedemikian tergesek oleh hujan. Tak lama kami sampai di lahan Gambung. Jalan berumput melintasi sebidang hutan belantara cantik. Bertemu dengan seseorang di ekowisata Teh Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung,
telah menghidupkan kembali sebuah harapan. Nah, ini Neng, tahu nggak ini pohon apa nih? Pohon cina bukan, Kang? Bukan. Jadi ini adalah pohon teh. Pohon teh. Heeh. Kok tinggi banget sih, Pak? Tinggi ya? Nah, ini adalah pohon teh jenis Asamika. Oh, emang ada berapa jenis? Nah, tanaman teh itu sendiri ada 2 jenis. Yaitu yang pertama jenis sinensis yang berasal dari China. Kemudian yang kedua jenis Asamika. Yang ini berasal dari India. Di tempat ini, teh pernah menjadi sebuah komoditas unggulan dunia hingga Tanah Priangan dijuluki sebagai ladang emas hijau. Kebun tehnya sendiri itu ada 500 hektar semuanya. Tetapi yang khusus diambil buat teh putih itu hanya sekitar kurang lebih 50 hektaran. Nah, begini Neng cara metiknya. Jadi diambil hanya kuncupnya saja seperti ini. Oh. Teh putih tidak bisa dipetik sembarang waktu. Hanya memiliki waktu 3 jam untuk mendapatkan teh putih yang terbaik. Sebuah petikan kecil pucuk teh putih memberi makna bahwa di area teh yang luas ini, ketelitian dan ketepatan guna menjaga kualitas haruslah dijaga, demi menghadirkan sebuah keunggulan produk yang terkandung dalam sebuah rasa teh. Nah, Sel, kita kan udah ketemu nih sama teh putihnya. Sekarang kamu udah nggak penasaran lagi dong ya? Nah, sekarang kita kemana? Gimana kalau misalnya kita camping? Camping? Ya, camping. Kita kan nggak bawa alatnya. Gampang itu mah. Nah, kita tinggal pesen. Nah, kita pilih pakai tendanya. Kita pilih dulu ya. Nah, pilih titik GPS-nya. Nah, kita mau di mana? Kalau yang paling dekat dari sini? Ranca Cangkuang gimana? Oke. Let's go. Teknologi telah banyak mendorong pada lahirnya inovasi produk peralatan berwisata. Canda tawa di bumi perkemahan Ranca Cangkuang ini menjadi akhir dari sebuah petualangan di negeri hijau. Petualangan ini sangat menyenangkan, tetapi lebih menyenangkan jika kita bisa menikmati bersama teman dan sahabat. Sesungguhnya kebahagiaan itu bisa ditularkan, dan sekarang giliran kamu menularkan kebahagiaan kepada orang terdekatmu.